bergabung di Stand Podcast ASN Berintegritas Lawan Korupsi Jaga Amanah. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya Ike Dwi Cahyani. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting yaitu korupsi di lingkungan ASN. Korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan menjadi ancaman serius bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, namun dampaknya sangat besar bagi negara dan masyarakat. Sebagaimana ASN, kita memiliki peran kunci dalam menjaga integritas dan memberantas korupsi. Untuk membahas lebih dalam mengenai korupsi, kita telah mengundang teman-teman Laskar kelompok 3 Angkatan 20. Ada Mbak Alia, Mbak Mita, Mbak Novia, dan Mbak Novita. Selamat siang, Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di podcast LDP ASN Berintegritas Lawan Korupsi Jaga Amanah. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, mungkin dari Mbak Novita, silahkan. Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Novita dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dari kelompok 3 Angkatan 20. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novita. Baik, selanjutnya monggo Mbak Meita. Baik, terima kasih Mbak Ike. Perkenalkan nama saya Putri Dewi Permitasari, biasa dipanggil Mita. Saya dari instansi Inspektorat Daerah dari kelompok 3 Angkatan 20. Terima kasih. Terima kasih Mbak Meita. Baik, selanjutnya Mbak Novia. Monggo Mbak Novia. Baik, terima kasih Mbak Ika. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Novia. Saya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dari kelompok 3 Angkatan 20. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novia. Monggo yang terakhir Mbak Alia. Silahkan Mbak Alia. Baik, terima kasih Mbak Ike. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Nabila Salasabil dari instansi Dinas Perikanan dari kelompok 3 Angkatan 20. Baik, terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang serius tapi santai ini, mari kita saksikan dulu cuplikan berita yang ada di layar. Sorotan berikutnya, Saudara, Harvey Muiz divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanur. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023. Oke, setelah melihat video tersebut, selanjutnya Mbak Novita, bisa kita mulai ya pembahasan tentang korupsi. Dengan penjelasan secara singkat, apa sih korupsi itu dan mengapa korupsi menjadi masalah besar di Indonesia? Baik, terima kasih Ika. Menurut saya korupsi itu secara sederhana merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan, jabatan atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau orang lain yang melanggar norma hukum atau adat, etika dan adat. Di Indonesia sendiri korupsi merajalela dan dampaknya sangat luas tentunya, mulai dari kerugian negara, terhambatnya pembangunan, hingga hilangnya kepercayaan dari masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novita. Lalu menurut Mbak Alia sendiri, bagaimana korupsi itu dapat merugikan negara dan masyarakat? Baik, terima kasih Mbak Ike. Menurut saya, korupsi dapat merugikan negara dan masyarakat karena korupsi tidak hanya mencuri kekayaan negara secara finansial, tetapi juga menggerus fondasi berbangsa dan bernegara. Kerugian negara juga sangat besar, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan justru dikorupsi, akibatnya memperlambat pembangunan, memperparah ketidakadilan, dan melemahkan institusi pemerintah.
Betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Alia. Untuk Mbak Mita, mungkin bisa dijelaskan apa saja sih bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi di lingkungan ASN dan bagaimana dampaknya sendiri terhadap ASN. Baik, Mbak Ika. Bentuk dari korupsi ini beragam ya, mulai dari gratifikasi, suap, pemerasan, penggelapan dana, hingga nepotisme. Nah, semua itu adalah bentuk-bentuk korupsi yang harus kita hindari dan kita waspadai. Dampaknya ini sangat luas, mulai dari penurunan kualitas pelayanan publik, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, hingga kerugian negara yang signifikan. Nah, bagi ASN, korupsi bisa berujung pada sanksi berat, yaitu pemecatan dan juga bisa pidana penjara. Wah, dampaknya memang sangat serius ya. Lalu menurut Mbak Novia, bagaimana sih caranya ASN ini dapat mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kerja? Baik, Mbak Ika, terima kasih. Menurut saya, pencegahan korupsi dimulai dari diri sendiri. ASN harus memiliki integritas yang kuat, menolak segala bentuk gratifikasi, dan melaporkan jika ada indikasi korupsi. Selain itu, penting untuk memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berperan aktif dalam pengawasan internal di instansi masing-masing. Begitu, Mbak Ika, menurut saya. Terima kasih. Baik, Mbak Novia. Sekarang mari kita dengarkan studi kasus dari lapangan. Ada seorang ASN bernama Budi yang dihadapkan pada situasi sulit. Ia diminta oleh atasannya untuk memanipulasi data proyek agar proyek tersebut terlihat lebih menguntungkan. Budi merasa dilema. Di satu sisi, ia tidak ingin terlibat korupsi, tapi di sisi lain, ia takut kehilangan pekerjaan. Menurut Mbak Novia, apa yang seharusnya Budi lakukan? Oke, baik Mbak Ika, terima kasih. Kalau menurut saya ini adalah contoh yang klasik ya, situasi yang dihadapi oleh ASN. Nah, Budi harus berpegang teguh pada integritasnya. Ia bisa menolak perintah atasan secara halus, menjelaskan resiko hukum yang mungkin timbul, dan mencari dukungan dari rekan kerja yang memiliki pandangan serupa. Jika situasi itu semakin sulit, Budi bisa melaporkan kejadian ini ke unit pengawasan internal atau bahkan ke lembaga anti korupsi. Begitu Mbak Ika. Oh, siap. Jadi intinya ASN itu harus berani bersikap dan berani menolak gitu ya, Mbak? Ya, betul sekali, Mbak. Keberanian untuk menolak korupsi adalah kunci utamanya. Baik, selanjutnya menurut Mbak Novita nih, apa yang harus kita lakukan sebagai ASN untuk menghindari korupsi itu sendiri? Sebagaimana kita tahu kan bahwa korupsi itu di kalangan ASN itu sangat rentan sekali. Baik, terima kasih Ike. Menurut saya sendiri meyakini bahwa ASN memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Integritas menurut saya adalah kunci utama dalam menjalankan tugas dengan baik. Saya juga percaya bahwa korupsi adalah dosa yang merusak tatanan bangsa. Oleh karena itu, saya selalu berpegang pada kode etik ASN, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Terima kasih, Kak. Terima kasih Mbak Novita. Mungkin Mbak Alia bisa memberikan pesan untuk ASN lain di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Ike. Pesan dari saya untuk ASN di seluruh Indonesia, mari kita sebagai ASN membuktikan bahwa integritas dan kinerja kita layak diantarkan. Kita bekerja tanpa pamrih dan menghasilkan layanan yang nyata dan menghasilkan pelayanan publik yang prima dan jadilah contoh baik di lingkungan masyarakat. Selalu ingat bahwa korupsi adalah musuh bersama. Mungkin itu pesan dari saya, Mbak Ike. Terima kasih Mbak Alia. Mungkin Mbak Meita ingin menambahkan? Baik, sebagai ASN kita memikul amanah rakyat bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi, mari jaga integritas, karena tanpa integritas kekuasaan hanya menjadi alat untuk menindas. Jadilah ASN yang jujur, bersih, dan bertanggung jawab. Mungkin begitu, Mbak Ike. Terima kasih Mbak Meita. Baik teman-teman, terima kasih atas pencerahannya. Kesimpulannya, korupsi adalah musuh yang harus kita perangi. ASN memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan integritas dan keberanian, kita bisa wujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Terima kasih atas waktunya dan sampai bertemu di tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.